أشهد أن محمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengar azan salat subuh di Masjid Nabawi. Sudah banyak para jemaah yang sudah masuk ke dalam masjid dari berbagai negara yang datang ke sini untuk melaksanakan salat berjamaah. Setelah selesai salat subuh, ada beberapa tempat di dalam Masjid Nabawi yang mengadakan pengajian sehingga jemaah bisa memilih kajian-kajian yang tentunya baik untuk disimak selama berada di Masjid Nabawi. Selain itu juga banyak para jemaah yang beristirahat di sini serta membaca Al-Quran, dan ada juga yang kembali ke penginapan, serta para jemaah juga bisa mengambil air zam-zam dan meminum langsung di Masjid Nabawi. Doa saya bagi siapapun yang menonton video ini, semoga Allah murahkan rezekinya untuk bisa beribadah ke dua kota suci Mekah dan Madinah, dan juga datang ke Masjid Nabawi dan berziarah ke Raudhah. Ini merupakan suasana ketika hendak keluar dari Masjid Nabawi. Kesan dari bangunan ini terlihat hangat dengan lampu dan juga ornamen-ornamen, serta ada jam untuk sholat yang berada di dinding masjid. Dan juga terdapat banyak pintu-pintu dengan bukaan yang besar. Saat ini kita sudah berada di sisi luar dari Masjid Nabawi. Pada minaretnya kita bisa lihat lampu berwarna hijau, dan juga pemandangan pada langit subuh di Masjid Nabawi ini sangat indah, berwarna ungu kemerahan. Di sini kita bisa melihat payung-payung dari Masjid Nabawi ini akan terbuka secara perlahan. Adapun keistimewaan Masjid Nabawi, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Salat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 salat di masjid lainnya selain Masjidil Haram." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Maka dari itu tidak heran apabila umat muslim memilih untuk beribadah di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW setelah Masjid Quba yang didirikan dalam perjalanan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita bisa melihat terbukanya payung-payung dari Masjid Nabawi ini dengan perlahan. Banyak jemaah yang mengabadikan momen ketika payung ini terbuka. Adapun fungsi dari payung Masjid Nabawi yaitu untuk melindungi para jemaah dari sinar matahari dan hujan ketika beribadah. Selain itu, payung Masjid Nabawi juga menjadi salah satu objek favorit para jemaah karena proses terbukanya payung sangat menakjubkan. Adapun jadwal hari ini kita akan berziarah ke Raudhah atau Taman Surga, yang di sana juga terdapat makam Rasulullah bersama para sahabatnya. Untuk jemaah wanita jadwalnya setelah salat subuh, dan jemaah pria setelah salat asar. Sekarang kembali lagi ke Masjid Nabawi untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Untuk suhu saat ini pada siang hari cukup panas dan langitnya terlihat sangat cerah. Jadi
disarankan kepada para jemaah untuk mempersiapkan kacamatanya ketika berada di siang hari di luar ruangan. Usahakan untuk membawa kacamata hitam. Dapat kita lihat jemaah terutama wanita telah mengisi saf-saf di bagian belakang, tepatnya di sisi luar di bawah payung raksasa di Masjid Nabawi ini. Untuk jemaah pria di bagian luar juga tersedia tempat untuk sholat. Kali ini kita akan coba untuk sholat di bagian luar, di bagian pelataran payung-payung Masjid Nabawi. Alhamdulillah telah selesai sholat zuhur di Masjid Nabawi. Banyak jemaah yang kembali keluar dari masjid dan ada juga yang bersantai sambil menunggu waktu asar. Di sebelah kiri terlihat sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai toilet dan juga tempat berwuduk. Dan di sana juga tersedia tempat mengambil air minum bagi jemaah ketika haus. Sekarang kita akan kembali ke penginapan dan nantinya setelah sholat asar berjamaah kita akan berkunjung ke atau berziarah ke Raudhah, yakni Taman Surga. Di sana ada makam Rasulullah beserta para sahabat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, inilah jamaah RWH 9 November akan menuju Raudhah. Bismillahi ta'ala. Semangat, Pak. Menuju Raudhah. Sebelum menuju Raudhah, para jemaah akan sholat asar berjamaah dulu di Masjid Nabawi. Nanti masuk dalam. Ke sana itu. Masuk dalam masjid dah. Oh, itu masuk dalam masjid. Bisa lewat sana sebenarnya. Selfie. Di dalam Raudhah namun ada beberapa hal yang harus dipahami oleh bapak-bapak biar tidak terpisah dengan rombongan, karena ini sudah tulis sudah pegang. Kalau bapak nanti masuk maka surat izin itu akan kental dapat masuk ke dalam Raudhah. Perhatikan, nanti kita akan bersama-sama masuk dari pintu 19 ambil ke kiri tembus ke depan masjid di pintu 37. Perhatikan, semuanya harus bersama-sama dan saya harap sendal jangan taruh di depan sini, sendal tetap di bawah, karena nanti kita aslinya itu panas dan ini bukan tempat seperti di Masjidil Haram. Ya, jadi sendal tetap di bawah dipakai nanti setelah selesai sholat asar. Dan kami harap setelah sholat asar dan jangan memperhatikan pahalanya bapak pahala yang besar sholat jenazah. Tapi ini demi kemaslahatan jemaah yang lain supaya tetap bersama-sama selesai sholat asar langsung bersih kumpul dan mengikuti aba-aba.
Ya, saya antar lagi. Pak, kasih jalan Pak, kasih jalan dulu Pak. Pak, kasih jalan. Ayo Pak, baris lagi Pak, masuk Pak. Bisa dilihat sendiri antrian menuju Raudhah sangat panjang. Sangat banyak para jemaah yang ingin berkunjung ke sini. Jadi kita usahakan untuk tetap tertib. Pada kubah berwarna hijau, di bawahnya terdapat makam Rasulullah beserta para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Sekarang kita sedang duduk untuk menunggu antrian masuk ke Raudhah. Ini masuk Raudhah kami ya. Ini masuk Raudhah. Dan dia masuk Raudhah kau. Ya, tadi yang sudah kami sampaikan doanya jangan duduk. Ya, doa sujud terakhir atau doa seperti sholat subuh kunut. Ya, setelah itu nanti keluar. Karena kalau doa sambil duduk ini paling 2 menit sudah selesai, kita diusir sama polisi. Ya. Sujud terakhir, ya. Bapak sujud terakhir, sholat sunat ya, 2 rakaat terakhir, langsung sujud sholat. Kalau Bapak capek, Bapak kalau sudah capek sujud, kasih salam dulu, assalamualaikum, setelah itu berdiri. Terus doa lagi, ya. Alhamdulillah, sekarang kita menuju ke dalam Raudhah. Kasih. Ketika berada di dalam Raudhah, dianjurkan untuk salat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Raudhah merupakan suatu tempat yang berada di antara mimbar dan makam Nabi Muhammad SAW yang juga disebut Taman Surga. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tempat di antara kubur dan mimbarku ini adalah Raudhah atau kebun di antara beberapa kebun yang ada di surga. Jadi ketika berada di Raudhah, tempat antara mimbar dan makam Rasulullah SAW ini, umat muslim disunahkan untuk beribadah, doa, dan salat. Setelah salat, berbanyak zikir serta berdoa secukupnya dan membaca doa sapu jagat atau doa pendek lainnya. Dikarenakan waktu yang diberikan tidak lama, hanya sebentar, jadi manfaatkan sebaik mungkin untuk sholat dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Itu makam Rasulullah sih kok. Nah, tuh dinding tuh hijau tuh. Setelah melaksanakan sholat dan juga berdoa di Raudhah, sekarang kita melanjutkan perjalanan menuju makam Rasulullah beserta para sahabatnya, yakni Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Adapun posisinya tepat berada di depan sebelah kiri dengan dinding berwarna hijau. Sebentar lagi kita akan melewati makam Rasul beserta para sahabat, dan tidak lupa sampaikan salam kita pada beliau dan juga kepada para sahabatnya dengan ucapan Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Abu Bakr, Assalamualaikum ya Umar.
Semoga Allah meridhai dan membalasmu dengan kebaikan atas umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Sayyid Abu Bakar. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Assalamualaikum ya Umar. Alhamdulillah selesai sudah berziarah ke Raudhah dan juga makam Rasulullah beserta para sahabat. Saya doakan siapapun yang menonton juga dapat datang ke sini insyaallah. Jadi tepat di bawah kubah hijau ini lokasi makam Rasulullah beserta para sahabat dan juga Raudhah. Sekarang kita akan kembali ke penginapan untuk beristirahat, kemudian akan melanjutkan salat maghrib dan salat isya nantinya di Masjid Nabawi. Adapun kegiatan kita untuk esok hari yaitu berziarah ke tempat-tempat bersejarah di kota Madinah seperti Masjid Quba dan tempat-tempat bersejarah lainnya. وجب الشكر علينا ما دعا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا